Dulu manusia percaya dinosaurus sudah punah, hanya tinggal tulang, hanya tinggal sejarah. Namun semuanya berubah saat manusia mencoba bermain menjadi Tuhan. Dan sekarang dunia nggak lagi milik manusia sepenuhnya. Makhluk-makhluk purba itu kembali hidup, berkembang, beradaptasi, dan menjadi semakin berbahaya. Namun kesalahan terbesar manusia bukan menciptakan mereka, melainkan kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Karena di pulau itu, alam gak peduli siapa yang pinter, siapa yang kuat, dan siapa yang paling kaya. Kalau kamu lengah sedikit aja, kamu akan dimakan hidup-hidup dalam film Jurassic World Rebirth. Cewek berwibawa satu ini namanya Zora, diperanin sama Scarlett Johansson. Dia nih seorang pakar operasi rahasia sekaligus tentara bayaran yang jago banget menjalankan sebuah misi rahasia. Dia lagi ketemuan sama cowok bernama Martin nih. Martin ini adalah seorang eksekutif di perusahaan farmasi bernama Parker Genix. Martin ngajak Zora ketemuan karena pengen merekrut Zora buat jadi pemimpin operasi rahasia yang lagi direncanakan sama perusahaan farmasinya, yaitu Parker Genix. Martin bilang ke Zora, operasi rahasia ini nantinya sebenarnya bakal melanggar hukum alias ilegal, tapi tetap perlu dilakukan. Martin pengen Zora buat jadi pemimpin pasukan khusus yang bakal mengekstrasi DNA dinosaurus di pulau terpencil yang ada di Khatulistiwa. Pulau-pulau tersebut sebenarnya zona terlarang. Pas denger itu, Zora langsung nolak karena dia tahu resikonya tinggi mengerjakan misi rahasia yang ilegal dan mengancam nyawa dia sendiri juga. Dia langsung turun dari mobilnya Martin tuh, tapi si Martin malah ngejar mencoba buat membujuk Zora lagi. Martin bilang ekstraksi DNA dinosaurus itu nantinya buat bikin obat penyembuh penyakit jantung. Dan Zora bakal dapat bayaran mahal. You know that 20% of the world's population will die of heart disease? That's 1 in every 5 people on the planet. Now just imagine, take somebody you know, anybody, imagine that you could be the one to give them an extra 20 years of life. That's very touching. It's not my field. And we have very deep pockets. Zora langsung tertarik lagi nih karena dia dibilang bakal dapat bayaran sebesar 10 juta dolar. Itu duit udah kayak dana pensiun, bisa buat pesangon sampai metong. Makanya Zora langsung tertarik dan jadinya mau ikut misi rahasia ini. Gak pakai lama, hari itu juga Martin langsung ajak Zora buat ketemuan sama Dr. Henry. Karena Dr. Henry yang nantinya bakal ke lapangan sama Zora. Dr. Henry ini udah pernah bekerja sama dengan Martin dan Parker Genix buat pengembangan obat. Dan sekarang Dr. Henry juga dibutuhin buat pengembangan obat penyakit jantung. Dr. Henry langsung jelasin ke Zora kalau di misi rahasia ini bakal butuh ekstraksi sampel DNA dari 3 dinosaurus. Yang pertama ada Mosasaurus yang hidup di lautan. Terus yang kedua ada Titanosaurus yang hidup di daratan. Dan terakhir ada Quetzalcoatlus yang hidup di udara. Wah gila, susah juga nih kerjaannya Zora sama Dr. Henry nanti ya. Yang bikin shock, Martin bilang dia perlu sampel DNA dari 3 dinosaurus itu saat masih hidup. Jadi Zora sama Dr. Henry harus ambil darah sampel DNA-nya pas 3 dinosaurus itu masih hidup. Gak boleh dibikin metong dulu. Ngeri banget kan? Dr. Henry tuh sebenarnya agak terpaksa karena takut menjalani misi ini di lapangan nanti. Dia tahu resikonya besar dan berbahaya. Apalagi Martin pengen misi ini mulai dijalankan besok hari. Tapi setelah berpikir, akhirnya Dr. Henry siap buat menjalani misi besok hari. Besoknya Zora, Martin, sama Dr. Henry samperin kenalannya Zora dulu tuh yang pengen direkrut buat jadi kapten kapal yang membantu pengantaran dan penjemputan Zora sama Dr. Henry nanti. Dia nih namanya Duncan. Dia pernah satu misi operasi sama Zora di project lain sebelum ini. Tapi sekarang Duncan malah bilang kalau dia mau ngebatalin dan gak jadi ikut misi rahasia dari Martin. Karena Duncan tahu resikonya terlalu besar buat kapal dia. Tapi akhirnya setelah Martin terpaksa nawarin bayaran Duncan sama krunya dinaikin, baru deh di situ Duncan setuju buat ikut misi rahasia ini. Emang kalau duit udah bicara, semua urusan bisa beres ya. Langsung tuh si Duncan kasih tahu rencana perjalanannya nanti bakal kayak gimana aja dan lewat mana aja biar gak ketahuan sama pemerintah yang lagi patroli. Di tim mereka nanti juga bakal ada Bobby yang jadi seksi keamanan nih. Dia yang bakal mengawasi dan mengamankan biar orang-orang yang turun ke lapangan gak dihantam dan dimakan sama dinosaurus. Gak pakai lama mereka langsung naik kapalnya Duncan buat ke laut yang jaraknya 100
mil. Karena Mosasaurus ada di situ, deket Khatulistiwa. Langsung OTW tuh, mereka gerak cepet juga. Di situ Bobby sebagai seksi keamanan udah siapin senjatung juga tuh buat bikin Mosasaurus nantinya lumpuh kalau misal terlalu berbahaya. Dr. Henry yang lihat senjatung itu langsung gak suka, karena itu sama aja kayak merugikan dinosaurusnya. Tapi tetap disiapin tuh sama si Bobby. Abis itu Dr. Henry langsung ngejelasin alat buat ngambil sampel darah DNA dinosaurusnya nanti. Jadi tinggal ditusuk atau ditancepin ke dinosaurus, dan nanti alat itu bakal mengekstraksi sendiri. Pas selesai, alat itu bakal melayang, melesat sendiri kayak roket kalau udah selesai. Di sisi lain, di jarak 75 mil laut itu, ada satu keluarga yang lagi berlayar. Di kapal kecil itu ada si bapak, si kakak, sama pacarnya, dan juga ada si ade. Mereka nggak tahu kali ya kalau di laut itu ada Mosasaurus. Jadi masih santai-santai aja tuh. Tapi di situ sebenarnya si bapak kurang suka sama pacarnya si kakak karena suka santai-santai. Padahal dia ikut numpang berlayar. Tapi ngerinya di situ tiba-tiba kapal kecil mereka oleng gara-gara ada makhluk yang nyenggol kapal mereka. Langsung pada agak panik kan tuh, tapi tetap berusaha tenang dan berpikir positif dulu tuh. Tapi tiba-tiba kapal mereka kena senggol lagi sampai miring banget dan mau tenggelam tuh kapal. Ternyata yang nyenggol mereka itu adalah Mosasaurus. Duh, takut banget kan? Mereka langsung pada panik dan coba buat menyelamatkan diri berenang ke atas kapal mereka yang udah miring itu. Untung mereka bertiga pada pakai pelampung. Yang paling bahaya di situ adalah pacarnya si kakak, karena dia sempat kekunci di dalam kapal kan, tapi akhirnya bisa dobrak dan keluar. Tapi ngerinya dia tanpa pelampung nih, jadi dia harus buru-buru berenang ke atas kapal menyusul si kakak, adik, sama bapak. Pas udah muncul ke permukaan, pacarnya si kakak sekarang dapat cobaan lagi nih. Di belakang dia udah ada Mosasaurus yang siap buat ngejar dia dan mau ngehantam dia. Si pacar langsung gerak cepat berenang ke arah kapal. Greget banget nih, semuanya cuma pada bisa teriak doang. Tapi untungnya si pacar masih bisa duluan nyampe ke atas kapal dan selamat dari Mosasaurus tuh. Sekarang kita balik lagi ke tim pasukan khusus ini. Besok paginya pas udah dekat menuju lokasi target mereka, tiba-tiba Duncan ngedenger ada sinyal komunikasi masuk ke radionya yang bilang Mayday, Mayday. Dan itu adalah dari keluarga kecil si bapak yang kapalnya kebalik itu. The signal was clear, right? Dan kan langsung kasih tahu ke semua orang kalau ada keluarga yang butuh bantuan mereka. Jadi pada diskusi dah tuh mau bantuin keluarga orang atau ngambil sampel darah DNA Mosasaurus dulu. Karena sebenarnya mereka lebih dekat ke target mereka. Si Bobby kekeh pengen banget ngambil sampel DNA Mosasaurus dulu dibanding nyelamatin keluarga orang. Kalau Zora kebalikannya. Tapi akhirnya Duncan sebagai pemilik kapal nyuruh pengemudi buat puter balik ke arah si keluarga yang kapalnya terbalik. Dia mau selamatin dulu tuh. Si Martin sempat kesel sama keputusan Duncan, tapi mau nggak mau ya dia ngikut karena Duncan yang punya kapal itu. Gak lama kemudian akhirnya mereka berhasil ketemu kapal keluarga si bapak tuh, dan si bapak sekeluarga langsung diselamatin sama mereka, dikasih tumpangan masuk ke kapal mereka. Pas di dalam, si bapak langsung ceritalah kalau kapal dia diserang sama makhluk besar. Dia kasih tahu ciri-cirinya kayak gimana. Dan emang bener itu Mosasaurus. Tapi mereka justru bingung nih kenapa Mosasaurus nyerang kapal si bapak. Tapi pas dengar pembicaraan pasukan khusus itu soal misi rahasia, keluarga si bapak langsung pada heran tuh. Mereka ngerasa nggak nyaman karena ikut di dalam kapal yang lagi menjalankan misi. Si bapak sampai minta diantar ke daratan buat pulang karena dia nggak mau sampai kenapa-napa. Tapi tiba-tiba udah ada sinyal pergerakan dari dalam air yang masuk ke monitor mereka tuh. Di situ mereka langsung mengira itu adalah Mosasaurus. Duh, ngeri banget gak sih? Berasa kayak dadakan nih si Mosasaurus mau muncul. Gak lama kemudian tiba-tiba kapal mereka mulai goyang nih. Mosasaurus udah nyenggol kapal mereka tuh. Pas ngeliat keluar, ternyata beneran dong yang di dekat kapal mereka itu adalah Mosasaurus. Zora langsung gerak cepat buat beraksi nih. Dia butuh bantuan dari Dr. Henry juga. Zora menunggu kapal sama Mosasaurus berjarak 10 meter dulu nih. Karena kalau lebih dari 10 meter nanti belum bisa nancep. Dia udah siap banget buat nembak alat ekstraksi itu. Pas tembakan pertama, alat ekstraksi yang ditembak Zora itu sempat meleset karena Zora kecipratan air dari laut. Saat itu juga Zora langsung nyuruh Dr. Henry buat ambil alat ekstraksi lain. Mumpung Mosasaurus masih deket jaraknya. Tapi pas mau tembakan yang kedua, Zora malah kena serang Mosasaurus tuh. Dia sampai terjungkal dan hampir aja kejebur ke laut. Tapi untungnya di deket dia ada Dr. Henry yang siap siaga buat nolong
nolongin. Jadinya aman tuh mereka. Pas udah stabil lagi, Zora langsung fokus nembakin alat ekstraksi itu. Dan akhirnya alat ekstraksi itu bisa nancep di tubuhnya si Mosasaurus. Alat itu langsung bekerja mengambil sampel darah Mosasaurus. Seneng banget tuh mereka semua di situ. Setelah pengambilan sampel darah selesai, alat ekstraksi itu langsung melesat ke atas melayang-layang pakai parasut otomatis. Gila, keren juga nih aksi Zora dan alat buatannya Dr. Henry. Pas terjun ke deket kapal, langsung tuh alat ekstraksinya diambil sama Dr. Henry. Dia sama Zora seneng banget bisa nyelesain misi pertama dengan baik. Tapi pas Zora mau nyimpen itu di koper, tiba-tiba Dr. Henry kepikiran ide buat nyimpan sampel itu sendirian dan jangan dikasih dulu ke perusahaan farmasi Parker Genix dan juga Martin. Well, what if we get the samples and we don't give them over to a company that makes a life-saving drug and then prices it so 99% of the planet can afford it? Science is for all of us, not some of us. Have you thought about that? I guess I haven't. Zora yang dengar Dr. Henry punya ide begitu nggak nyangka. Dia langsung nyuruh Dr. Henry berpikir lagi tentang ide itu. Tapi nggak lama kemudian, tiba-tiba kapal mereka itu udah dikelilingin sama Spinosaurus, spesies yang bekerja sama dengan Mosasaurus buat memburu. Mereka awalnya seneng-seneng aja karena ngerasa nggak diapa-apain sama Spinosaurus. Tapi tiba-tiba si Bobby, seksi keamanan, malah ngerasa terganggu tuh. Jadinya dia tembak-tembakin lah Spinosaurus itu pakai senjetong. Gila banget kan? Malah berasa ngajak ribut tuh dia. Tapi habis itu si Bobby langsung diserang sama Spinosaurus itu. Lagian ada-ada aja tuh orang ya, malah nantangin. Giliran ditantang balik malah nggak berkutik dia. Dan saat itu juga Bobby langsung dibawa dan dimakan sama Spinosaurus itu. Ngeri banget kan? Yang bikin tambah ngeri, saat itu juga kapal mereka langsung diserang sama Mosasaurus dan jadi miring banget tuh kapalnya. Orang-orang pada berjatuhan, apalagi anaknya si bapak yang hampir aja mau tenggelam. Tapi untung masih bisa ketolong. Dan gak lama setelah itu, Duncan langsung menstabilkan kapalnya lagi. Dan dia langsung ngejalanin kapal buru-buru pergi dari area situ. Panik dan deg-degan banget tuh mereka semua. Duncan berusaha ngebut kabur dari inceran Mosasaurus dan Spinosaurus. Tapi Mosasaurus tetap mengejar kapal mereka. Saat itu juga si kakak mencoba buat pakai komunikasi radio buat minta tolong ke siapapun yang mendengar. Tapi Martin malah menghalangi si kakak. Karena Martin gak mau misi rahasianya ini sampai ketahuan sama siapapun kan. Dan mereka cekcok lah di situ sampai si kakak kepleset keluar pas lagi ribut sama Martin. Si kakak langsung minta tolong saking ketakutannya. Tapi Martin gak mau nolongin si kakak dan dibiarkan nyebur ke laut. Si pacar yang lihat itu langsung lompat pakai alat buat ngebantuin si kakak. Dia gak mau dong si kakak sampai kenapa-kenapa. Bukan cuma itu, si bapak sama si ade juga malah nekat buat ikut-ikutan nyebur. Mereka mau nolongin si kakak tuh semuanya. Saking mau nolonginnya sampai udah gak mikir, takut apa kagak. Sementara itu, Zora sama Dr. Henry dan lainnya mulai lompat dari kapal karena mereka udah deket bebatuan dan tepi laut. Sedangkan Duncan masih mengendari kapalnya biar bisa berlabuh di tepi pantai dengan tepat, tanpa harus meledak. Dan untungnya Mosasaurus udah balik lagi ke belakang karena dia tahu itu bukan wilayahnya. Tapi untungnya, keluarga si bapak udah pada ketemu dan kumpul lagi nih. Mereka berempat semuanya pada aman dan selamat. Mereka langsung menepi ke pinggiran bebatuan goa-goa itu. Sedangkan Zora, Dr. Henry, Martin, sama yang lain lagi berusaha buat lari sambil bawa barang-barang penting mereka tuh. Karena Spinosaurus itu amfibi, jadi dia bisa mengejar ke daratan. Tapi apesnya, di situ awak kapalnya Duncan malah dimakan tuh sama Spinosaurus. Dan dia udah nggak bisa ketolong lagi. Gila, ngeri banget kan ya, sampai dilahap gitu dia. Tapi nggak lama kemudian mereka tetap harus bergerak, nggak ada waktu buat sedih atau berdiam. Zora, Dr. Henry, Martin, sama Duncan, dan awak kapal satu lagi langsung bergerak masuk ke dalam hutan dekat situ. Mereka mau mencoba cari dinosaurus kedua yang hidup di darat, yaitu Titanosaurus. Martin bilang di dalam situ ada laboratorium InGen tempat ilmuwan melakukan riset tentang dinosaurus. Sementara itu, keluarga si bapak juga lagi berusaha buat cari jalan keluar nih. Mereka mau mencoba mengikuti arah jalanan entah kemanapun itu. Bakal mereka coba, karena itu satu-satunya cara. Mereka nggak bisa minta tolong ke siapapun soalnya. Di sisi lain, Zora mulai mencurigai Martin nih. Dia nanya kenapa Martin ada di deket si kakak pas di kapal, tapi malah ngediemin si kakak dan nggak nolongin. Si Martin malah alasan tuh biar nggak ketahuan. Tapi Zora udah curiga banget. Di perairan cetek itu tiba-tiba mereka kaget sama hewan yang bergerak-gerak. Tapi untungnya hewan bergerak itu nggak terlalu buas, jadi mereka masih aman-aman aja nih, nggak diincar atau diserang. Belum lagi
lagi tiba-tiba Martin dibikin shock nih pas lagi santai di dekat air mengalir. Martin kaget pas ngeliat ada fosil tulang belulang manusia yang habis dihantam sama dinosaurus. Dia langsung kena mental tuh pas ngeliat itu. Tapi si Martin malah mau mencoba ngambil senjetong yang masih tersangkut di tulang itu. Ada-ada aja nih pikirannya si Martin. Sementara itu keluarga si bapak sama si pacar lagi pada istirahat di dalam hutan dan saling bergantian buat berjaga nih. Sekarang lagi si pacar yang berjaga. Takut ada dinosaurus kan, nanti metong lagi mereka. Mereka rencananya nanti mau ngikutin arah pipa air punya InGen itu. Berharap mereka bisa menuju ke perdesaan yang ada orangnya. Di situ si bapak sama si pacar malah saling minta maaf dan deep talk satu sama lain. Soalnya mereka sebelumnya pada saling sebel dan skeptis kan tuh. Momen begini malah bisa jadi kesempatan buat mereka saling kenal satu sama lain nih. Saat itu si pacar izin buat kencing dulu dan melipir ke sudut yang agak jauh dikit. Pas si pacar lagi kencing, tiba-tiba si Ade disamperin tuh sama dinosaurus mini. Dan bukannya takut, si Ade malah coba kasih makan ke dinosaurus mini itu. Karena kecil kali ya, makanya dia berani kasih makan. Dan ternyata dinosaurus mini itu pun gak nyerang si Ade. Dia malah ikut tidur di sampingnya si Ade tuh. Lucu banget kan? Malah berteman dong mereka. Sementara itu si pacar yang lagi kencing malah mau dihantam sama dinosaurus tuh. Dia udah deg-degan banget dengar suaranya. Tapi untungnya datang dinosaurus pemangsa bersayap. Si dinosaurus pemangsa bersayap itu nyerang dinosaurus yang mau hantam si pacar tadi. Si pacar nggak berani nengok sama sekali. Dia cuma diem mematung sambil ketakutan. Kebayangkan rasa panik dan tegangnya dia gimana? Nggak tenang banget pasti itu. Di sisi lain besok paginya Zora, Dr. Henry, Martin sama Duncan baru sampai di wilayah habitatnya Titanosaurus nih. Titanosaurus ini herbivora, jadi mereka emang makan tumbuh-tumbuhan, bukan daging. Jadinya manusia nggak akan diburu sama mereka. Langsung pada semangat dan berani mendekat ke Titanosaurus tuh semuanya. Pertama-tama Dr. Henry coba mau pegang kakinya Titanosaurus dulu. Dia terpesona banget tuh karena Titanosaurus ini ukurannya jumbo banget. Bener-bener Dr. Henry berasa kayak semut di dekat Titanosaurus. Saat itu nggak pakai lama, Zora langsung nembakin alat ekstraksi ke tubuh Titanosaurus. Dan semuanya berjalan lancar. Alat ekstraksi itu berhasil nancep dan langsung bekerja mengambil sampel darah. Gak lama kemudian, alat ekstraksi itu langsung melesat kayak biasa. Dan kan langsung mengambil alat ekstraksi itu karena jatuhnya di deket dia. Selama proses itu, semuanya pada nggak berhenti kagum sama Titanosaurus. Abis itu, dan kan langsung kasih hasil ekstraksinya ke Martin. Saat itu juga Martin langsung masukin hasil ekstraksi ke dalam koper buat disimpan bersama hasil ekstraksi Mosasaurus sebelumnya. Wah, sekarang tinggal satu dinosaurus terakhir nih yang harus mereka cari. Di sisi lain, keluarga si bapak masih berusaha buat cari jalan keluar dari hutan tuh. Si Ade masih aja berteman dan bawa-bawa dinosaurus mini. Dia sampai mau bawa pulang katanya. Tapi pas mereka lagi jalan santai, tiba-tiba mereka kejeblos berjamaah ke bawah gara-gara nggak kelihatan. Abis jeblos ke bawah itu, mereka langsung coba jalan lagi. Sekarang si kakak lagi di depan buat mencoba cari tahu kalau ngelewatin perairan cetak itu ada apaan di depan. Dia yang bakal cari tahu dulu nih aman apa kagak. Dia jalan ke depan sambil deg-degan juga itu sebenarnya, tapi mau nggak mau harus ada yang berani coba kan pastinya. Pas udah ngelewatin perairan cetek, si kakak ngeliat ada bangke dinosaurus besar. Dia makin jadi takut kan nih, tapi berusaha tetap tenang biar nggak kacau karena panik. Tapi tiba-tiba si kakak malah disamperin sama dinosaurus berukuran sedang yang mencoba menakut-nakuti si kakak tuh. Tapi karena si kakak nggak takut dan nggak panik, jadi si dinosaurus berukuran sedang itu malah heran dan jadinya pergi ninggalin. Tapi yang bikin takut sekarang, ternyata di belakang si kakak ada dinosaurus besar yang merupakan pemangsa. Si kakak langsung deg-degan pas ngeliat itu. Si dinosaurus besar kelihatan lagi tidur pulas tuh. Jadi mereka nggak boleh sampai berisik. Jadi sekarang si kakak langsung cepet-cepet masuk ke dalam tempat bekas laboratorium InGen buat ngambil perahu karet emergency. Karena mereka pengen kabur dari situ dan pastinya ada perairan yang butuh perahu kan tuh. Si kakak langsung gerak cepet buat bawa keluar tuh perahu karet. Tapi pas si kakak udah bisa buka perahu karetnya, tiba-tiba dinosaurus besar itu udah bangun dari tidurnya dan lagi mau minum air. Mereka langsung pada panik kan tuh, pada ngeburu-buruin dan harus gerak cepet juga. Mereka harus kabur dari area situ. Pas udah naik perahu karet semua, mereka langsung buru-buru mengayuh supaya bisa cepet kabur dari situ.
karena dinosaurus besar mulai ngincer mereka tuh. Dan tiba-tiba dinosaurus besar itu nyerang mereka dan ngebalikin perahu karet itu jadi tengkurap. Otomatis pada jatuh semua tuh mereka ke perairan. Dan mau gak mau mereka harus pada berenang buat menghindar dari dinosaurus jumbo. Pas habis berenang itu si bapak, kakak, sama si pacar untungnya bisa ngumpet di balik batu besar perbatasan area itu. Tapi si adek malah gak kelihatan sendiri nih. Jadi khawatir dong mereka. Ternyata si adek masih ada di bawah perahu karet yang kebalik itu. Dia lagi ngumpet. Si adek ketakutan sendirian tuh. Dia mau kabur juga di depan mata dia ada dinosaurus besar itu. Tapi akhirnya si adek memberanikan diri buat berenang dan kabur pas dinosaurus besar ngegigit perahu karetnya. Dan untungnya si adek berhasil selamat dari incaran dinosaurus besar itu. Sekarang mereka semua udah selamat dan aman nih. Gak dikejar sama dinosaurus besar lagi. Di sisi lain, Zora dan tim pasukan khusus lagi mau ambil sampel dari Quetzalcoatlus nih. Kata Dr. Henry, Quetzalcoatlus itu bersarang di celah-celah tebing. Dan karena Quetzalcoatlus itu terbang dan susah buat diambil sampel darahnya, jadi mereka mau ambil sampel dari telurnya Quetzalcoatlus aja. Mereka mau cari sarangnya dulu nih di celah-celah tebing tinggi. Zora, Dr. Henry, sama anak buahnya Duncan mulai turun ke bawah nih. Sedangkan Duncan sama Martin bakal berjaga di atas. Mereka harus bergerak cepat. Pas udah sampai di celah tebing, Dr. Henry langsung semangat pas ngeliat ada sarang Quetzalcoatlus. Dia yakin pasti di dalam situ ada telurnya Quetzalcoatlus. Langsung buru-buru masuk ke dalam tuh dia sama Zora. Dan bener aja dong, di dalam situ Dr. Henry nemuin ada telur Quetzalcoatlus. Dia langsung siapin alat ekstraksi buat ambil sampel cairan dari telur itu. Mumpung lagi nggak ada Quetzalcoatlusnya nih. Jadi mereka harus satset. Di situ Zora nanya, kalau mereka nggak kasih 3 sampel itu ke laboratorium farmasi Parker Genix, terus apa yang dilakuin? Kata Dr. Henry, biarin obatnya bebas beredar tanpa hak paten siapapun. Dan semua penderita penyakit jantung bisa dapat obatnya tanpa harus beli mahal. We open source it. We give it to the whole world. A bunch of people create the medicine. Nobody owns the patent. Everyone has access. And tens of millions of lives are saved. It's all of us, not some of us. Pas dengar itu Zora langsung mulai tertarik nih, karena walaupun mungkin dia nggak dapat duit, tapi dia bisa jadi pahlawan buat banyak orang nantinya. Tapi pas mereka udah selesai dapat sampelnya, Quetzalcoatlus malah dateng nih. Pasti bakal marah dong dia telurnya dipegang-pegang gitu sama manusia. Langsung panik juga tuh Zora dan Dr. Henry. Bukan cuma itu, Quetzalcoatlus juga agresif banget nih. Dia sampai nyerang anak buahnya Duncan buat dimakan. Ngeri banget kan pasti. Belum lagi Zora sama Dr. Henry juga ngalamin masalah yang bikin mereka keseret-seret. Dan alat ekstraksinya entah di mana nih kelempar-lempar. Yang bikin kaget, ternyata Quetzalcoatlus itu udah makan anak buahnya Duncan tuh. Duncan sama Martin yang ngeliat itu langsung pada panik. Sedangkan Dr. Henry yang udah berhasil dapetin alat ekstraksinya, malah tali dia putus. Jadi Dr. Henry udah gak ada pegangan lagi. Saat itu juga dia langsung jatuh ke bawah karena gak dapat pegangan. Zora sama Martin dan Duncan langsung buru-buru samperin Dr. Henry yang jeblos ke bawah. Untungnya alat ekstraksi itu juga aman nih, mendarat di dekat Dr. Henry persis. Gak pakai lama, Zora langsung masukin sampel itu semua ke dalam koper dan kasih kopernya ke Martin. Sekarang tujuan mereka tinggal pulang ke kota. Udah gak ada lagi yang dicari di situ. Malamnya, Zora dan pasukan khusus sama keluarga si bapak ketemu lagi nih di tempat yang masih di dalam hutan itu. Tapi itu sebenarnya adalah tempat laboratorium lamanya InGen. Mereka seneng banget tuh pada baru ketemu lagi. Tapi si kakak langsung nyari-nyari Martin karena mau marah. Si kakak masih gak terima dia dibiarin hampir metong sama si Martin pas di kapal kemarin. Pas ketemuan si kakak yang mau adu jotos ditahan tuh sama Zora. Dan si Martin malah ngelak pas dituduh nggak nolongin si kakak. Di situ Martin coba menenangkan semuanya kalau helikopter sebentar lagi akan datang buat membantu mereka semua. Jadi nggak perlu ada keributan lagi. Tapi tiba-tiba mereka dikagetin sama generator listrik yang tiba-tiba nyala di area situ. Mana ada suara musik juga kan tuh. Mereka takut itu jadi perhatian dinosaurus yang ada di situ. Dan ternyata bener aja dong. Langsung ada beberapa dinosaurus bersayap yang terganggu dan mau nyerang mereka semua. Langsung tuh mereka pada berpencar karena fokus menyelamatkan diri masing-masing. Si keluarga bapak berlindung ke minimarket. Zora sama Martin berlindung di kolong mobil. Sedangkan Dr. Henry sama Duncan masuk ke dalam laboratorium lama InGen.
Keluarga si bapak yang ngeliat ada air mengalir ke cerobong terowongan, dia langsung sigap buat nuntun keluarganya masuk ke situ dan berusaha kabur dari incaran dinosaurus. Sedangkan Dr. Henry sama Duncan yang lagi di dalam laboratorium akhirnya baru mendengar suara helikopter tuh. Mereka langsung bersigap buat kasih tanda sinyal dan gerak cepat nyelamatin semuanya buat berkumpul. Tapi di situ Dr. Henry juga ngeliat ada dinosaurus yang jumbo banget tuh. Dia langsung ketakutan dan bersiap buat kabur. Pas ngeliat di luar ada suara pemberi sinyal di udara, Dr. Henry langsung buru-buru nyalain suara itu. Untungnya orang-orang helikopter ngeliat tuh, jadi mereka tahu di mana Dr. Henry. Tapi ternyata di belakang Dr. Henry udah ada dinosaurus jumbo itu. Duh, takut banget gak sih? Dr. Henry udah seneng banget pas helikopter itu mendekat ke arah dia. Tapi ternyata helikopter itu dimakan sama dinosaurus jumbo di depan mata Dr. Henry persis. Jadi sekarang mereka udah nggak bisa mengharapkan helikopter lagi nih. Habis itu Dr. Henry langsung ngibrit lari dan dia ngelihat Duncan yang lagi di atas cerobong terowongan itu. Duncan langsung nyuruh Dr. Henry ikut masuk ke dalam cerobong terowongan itu gabung sama keluarga si bapak. Di dalam Dr. Henry langsung kasih tahu kalau mereka udah nggak bisa ngarepin helikopter lagi. Tapi Duncan mencoba menenangkan mereka dan bilang kalau arah terowongan ini menuju ke perahu yang akan membawa mereka ke laut. It's down to the sea. There's a dock with a boat hanging on it. I saw it. Oh, what about the helicopter? No helicopter. What? No. Wait, but what if the boat doesn't work? Hey, I'm not gonna let you get hurt, okay? Sementara itu si Martin malah kurang ajar nih. Dia malah kabur sendiri pakai mobil jeep dan mau ngebawa kabur hasil ekstraksi sampel darah 3 dinosaurus itu. Tapi akhirnya dia juga jadi kehilangan arah jalan tuh. Ternyata di dalam cerobong terowongan itu juga udah ada Zora yang ditinggal kabur sama Martin. Si Zora pegang senjatong dan sigap nembakin dinosaurus yang mau nyerang mereka tuh. Andalan banget emang si Zora ini. Gak lama kemudian mereka udah sampai di ujung terowongan itu. Mereka juga udah ngeliat ada perahu mesin di luar tuh. Mereka mau mencoba keluar tapi kehalang pagar dan gak ada yang muat buat nyelonong lewat celah pagar. Akhirnya si Ade yang badannya kecil nekat buat keluar dan langsung angkat alat itu biar pagarnya bisa kebuka. Padahal di situ udah ada dinosaurus yang jumbo. Takut banget kan? Tapi untungnya upaya itu berhasil bikin pagarnya kebuka. Dan pas pagar itu kebuka, pas banget mobil jeep si Martin malah mengarah ke situ. Jadinya dinosaurus jumbo malah perhatiannya ke Martin dan langsung ngegigit mobil jeepnya Martin. Saat itu juga si Martin langsung jadi santapannya dinosaurus jumbo. Tapi untungnya koper berisi sampel darah 3 dinosaurus jatuh ke bawah dan langsung diamanin sama Zora tuh. Jadi sekarang Zora bisa bawa koper itu. Habis itu mereka semua langsung kabur ke arah perahu dan siap-siap buat berangkat. Pas baru berangkat pakai perahu itu, hampir aja mereka mau diterkam sama dinosaurus jumbo. Tapi akhirnya mereka bisa bebas juga dari dinosaurus jumbo itu. Mereka berlayar di perahu itu sampai besok paginya. Mereka seneng banget dan lega karena bisa membawa koper sampel darah 3 dinosaurus buat obat penyakit jantung tanpa ada si Martin, dan sekarang mereka bisa pulang dengan tenang. Film Jurassic World Rebirth bukan hanya tentang dinosaurus, bukan hanya tentang monster besar yang mengejar manusia, namun tentang kesalahan yang terus diulang manusia, keinginan untuk mengendalikan alam, mengubah kehidupan, dan bermain sebagai pencipta. Manusia selalu berpikir teknologi bisa mengontrol semuanya, namun alam punya caranya sendiri untuk melawan. Dan saat sesuatu yang diciptakan manusia mulai berkembang sendiri, semuanya bisa berubah menjadi bencana. Yang membuat dunia Jurassic menakutkan bukan hanya dinosaurusnya, tapi kenyataan bahwa semua itu terjadi karena keserakahan manusia sendiri. Gimana nih pendapat kamu tentang film Jurassic World Rebirth? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.